Sejauh apa yang abang tahu kendala terkait beroperasinya PT Tiansan itu? Ya, saya lupa tadi, saya baru ingat ketika itu bupatinya menjawab gini. Sebenarnya masyarakat saya kan saya sampaikan kami siap itu lah, siap bersama-sama dengan pemerintah. Ayo kita kita jumpa Komisi 1, kita misalkan apa? Karena Komisi 1 lah yang berhak untuk memanggil Kementerian Pertahanan kan, bidangnya. Di bidangnya. Nah, jadi kenapa ini? Kendalanya apa? Sampai belum keluar izin atau apalah namanya kan? Nah, jadi sudah kami siap. Apalagi mungkin berapa minggu yang lalu, seminggu yang lalu mungkin. Tapi sampai saat ini masih belum ada kejelasan lagi. Belum ada kejelasan dan penjelasan. Padahal dari kita sendiri itu ingin adanya dialog itu. Dan perlu kita ingat juga bahwa disampaikan bahwa waktu itu kita tak banyak lagi, 4 bulan lagi. Itu 4 bulan sekarang sudah masalah ini bisa terrealisasi, bisa diatasi dan terrealisasi. Nah, karena memang betul-betul masyarakat ini sudah sangat betul-betul menunggulah. Jadi contoh kecil aja sudah banyak yang bertanya kan dengan orang-orang dari forum ini tentang peluang-peluang kerja ini dari luar, bukan hanya dari Lingga aja, dari luar, dari Bandung pun ada yang bertanya dari luar-luar ini. Nah, jadi artinya kita sangat berharap coba pemerintah daerah ini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan tentunya selamat bergabung kembali di podcast ini dia channel bersama saya Alang di Laut. Narasumber kita dari Forum Komunikasi Masyarakat Simkep atau FKMS. Baik, Bang Kusnadi. Selamat siang Bang Kusnadi. Apa kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah saya baik dan sehat. Terima kasih Bang Alang yang telah mengundang saya untuk berdialog dalam podcast ini. Terima kasih. Dan untuk siang hari ini kita mengambil tema menakar realisasi investasi PT Tiansan di Lingga. Dan tentunya topik ini saya rasa salah satu topik yang menarik untuk kita ulik dan kita bahas di podcast ini dia channel. Kita informasi sekilas akan kita sampaikan bahwa PT Tiansan merupakan perusahaan yang bergerak di smelter terkait dengan bauksit dan pusatnya berada di Cina. Tetapi mereka juga ada perwakilan Tiansan Indonesia, Aluminia Indonesia, dan baru-baru ini juga direkturnya itu sudah bertemu dengan Bupati Lingga di Daerah Lingga. Kemudian kita mulai dengan, saya akan mengambil petikan daripada pemberitaan dari media online, tepatnya di kutipan.co, terkait dengan PT Tiansan, dan juga terkait dengan narasumber yang hadir pada hari ini. Bang Kus, sebelumnya Abang melalui Forum Komunikasi Masyarakat Simkep atau FKMS itu pernah melakukan dialog dengan Bupati Lingga? Pernah. Ini saya ambil Bang Saya ambil bahasa Abang yang yang saya ambil dari kutipan Kami masyarakat Simkep sangat berharap investasi ini segera terrealisasi. Kami tahu PT Tiansan sudah berproses dan perizinan. Jika ada kendala, masyarakat melalui perwakilan LSM siap untuk ikut memperjuangkan hingga ke pemerintah pusat. Ucap Kusnadi dari Forum Komunikasi Masyarakat Simkep. Apa pandangan awal Abang terkait dengan soal investasi PT Tiansan di Kabupaten Lingga ini, Bang? Baik, menyangkut dengan akan masuknya investor dari Cina ini, PT Tiansan Alumina Indonesia. Jadi sebenarnya memang inilah yang diharapkan oleh masyarakat Lingga pada umumnya. Mungkin lebih ini detailnya lagi, mungkin khususnya masyarakat Simkep ini. Karena apa? Karena memang saat-saat seperti sekarang ini memang di bidang peluang kerja itu sangat kecil. Di peluang kerja. Artinya ketersediaan pekerjaan. Ya, pekerjaan ini. Jadi pekerjaan ini nampaknya kalau di Lingga ini betul-betul tinggal hanya berapa puluh persen aja lah yang orang yang betul-betul bekerja selain pekerjaan formal di luar pekerjaan formal. Jadi mungkin ada orang tukang bangunan, yang lain-lain itu betul-betul ini sekarang ini hanya saya kira lah mungkin 40% aja udah bagus itu kan. Jadi
memang dengan adanya PT Tiansan ini mudah-mudahan itu paling tidak ekonomi kita sedikit bangkit ya. Jadi jangankan sudah beroperasi, artinya ketika mereka sudah menjejakkan sudah menanamkan semacam pondasi utama untuk mungkin melakukan membuat pabriknya itu. Kalau saya tak salah ini, waktu mereka ngadakan ini semacam uji pabrik tahun 2023 itu tanggal berapa ya, tanggal 2 November saya ingat. Itu sebentar Bang, saya potong dulu. Itu tahun 2023 ya? 2023 2 November selesai. Artinya 2023 itu PT Tiansan ini sudah mulai uji pabrik. Uji pabrik di sini ya? Di sini. Di Lingga nih? Iya. Oke, lanjut Bang. Bagus. Jadi di situ hanya untuk istilahnya konstruksi, pekerjaan untuk konstruksinya memerlukan tenaga untuk 2.500 orang. Estimasinya berapa tahun itu untuk awal konstruksi ya? Maksudnya untuk dia semuanya, kalau salah saya dia 4 tahun. Jadi untuk konstruksi itu ya mungkin hanya berapa tahun itu kan. Jadi mulai dari dari konstruksi sehingga mulai operasi itu mungkin waktu itu 4 tahun. Jadi selesai. jeda waktu ya sebelum operasi itu sudah 4 tahun. 4 tahun. Dan 4 tahun itu bakal menyerap begitu banyaknya itu untuk tenaga kerja konstruksi. Untuk 2.500. 2.500 orang ya? 2.500. Itu hanya untuk konstruksi ya, belum lagi nanti kalau smelter sudah jadi, yang terserap itu saya kira sudah mungkin ribuan yang ini yang dibutuhkan. Baik, kita tahan sampai di situ dulu Bang, nanti kita akan lebih dalam lagi. Waktu kita mengadakan dialog dengan Bupati Lingga, Muhammad Izar, itu poin-poin apa Bang yang kita sampaikan? Kemudian apa tanggapan daripada Bupati Lingga itu sendiri? Ya, dalam dialog dengan Bupati itu tidak hanya EKMS, tapi memang Bupati mengundang organisasi kemasyarakatan dan LSM. Maksudnya. Jadi banyak yang hadir. Kebetulan memang saya mengangkat masalah PT Tiansan ini salah satunya. Jadi PT Tiansan ini yang saya ingatkan, kenapa saya bilang PT Tiansan ini memang inilah yang ditunggu oleh masyarakat Kabupaten Lingga ini. Karena memang kita membutuh. Kemudian yang saya sampaikan, ketika kita membentuk Kabupaten Lingga ini, kita jangan lupa kita sudah ada semacam floating untuk ini Pulau Singkep ini akan dibuat apa ke depannya, dijadikan daerah industri dan tambang. Itu yang dari awal. Ya? Jadi istilahnya itu dengan keberadaan kita 3 pulau besar tadi ya, 3 pulau besar hingga dengan Selayang tadi, itu sudah di-plotting. Sudah, saat itu Singkep itu ke depannya pengembangannya apa? Industri dan tambang. Begitu juga dengan Lingga tadi, ke depannya pengembangannya apa? Itu perkebunan, pertanian, dan sejarah pariwisata. Oh, jadi kebudayaan, pertanian, dengan perkebunan tadi itu sejarah pariwisata difokuskan ke Pulau Lingga. Pulau Lingga. Kalau Singkep tadi itu tetap untuk tambang. Nah, Senayang itu perikanan, khusus perikanan. Nah, itulah. Lanjut, Bang Gas. Saya betul-betul menyambut baik ketika ada uji pabrik ini. Saya menyambut baik dengan keinginan PT Tiansan ini untuk berinvestasi di Kabupaten Lingga, karena betul-betul sangat sesuai. Penyerapan tenaga kerja salah satunya itu. Penyerapan tenaga kerja sudah jelas ya. Yang jelasnya dengan begitu perekonomian ini dengan sendirinya. Iya, karena begini, kalau saya lihat di situ kan ada peluang potensi ya. Jadi potensi yang pertama itu tentu potensi peluang kerja. Sejauh apa yang Abang tahu kendala terkait beroperasinya PT Tiansan itu? Ya, saya lupa tadi, saya baru ingat ketika itu Bupatinya menjawab gini, sebenarnya jawabannya simpel aja, tinggal 1 langkah lagi. Artinya, tinggal 1 langkah lagi. Tinggal 1 langkah lagi inilah perizinan dari Kementerian Pertahanan. Itu saya tak jelas juga disebutkan sama Pak Bupati itu dirjen apa ya, apakah itu dirjen apa, strategi pertahanan atau potensi pertahanan. Dia bilang salah satu dirjen itu kan, di situ yang masih nyangkutnya kendalanya. Berarti dapat saya tangkap kalau untuk kabupaten sendiri itu clear ya, tak ada masalah. Sudah clear. Tinggal sekarang itu di pusatnya saja. Di pusat, ya. Ya, berarti cuma 1 langkah lagi bagaimana pusat itu menyikapi Tiansan ini
agar bisa segera beroperasi di Lingga itu seperti apa lagi? Ya, jadi kami pun sebenarnya, saya pun sebagai masyarakat sudah menyampaikan dengan Bupati ketika ini, karena kami juga pernah berdialog dengan PT Tiansan sendiri. Itu kapan lah kira-kira? Ingat tak? Masih 2 minggu sebelum dialog dengan Bupati. Ya, oh, sebelumnya ke Tiansan dulu. Tiansan ingin berdialog sama kami, kebetulan di Sukron itu kan. Nah, jadi PT Tiansan ini sebenarnya dia merasa kan sudah berapa lama nih perizinan ini, masih kendalanya itulah selangkah lagi ini. Berarti dari tahun 2023 tadi ya? Iya. Oke. Jadi dia punya apa nih? Sebenarnya keinginannya sama dengan kami. Kalau memang ini di atas mungkin merasa apa mentok atau macam mana, ya kita tak mau harus menggunakan jalur masyarakat lah. Itu rasa yang lebih efektif. Berartinya kita memerlukan reaksi dari bawah ya? Iya. Reaksi dari bawah, tidak mengingatkan orang pusat itu, ini permasalahannya apa lagi? Betul. Sementara kami itu perlu, dengan maksud investasi itu terlalu banyak ikutan. Jadi saya sebagai masyarakat, saya saya sampaikan, kami siap, siap bersama-sama dengan pemerintah. Ayo kita kita jumpa Komisi 1, kita misalkan apa? Karena Komisi 1 lah yang berhak untuk memanggil Kementerian Pertahanan kan, bidangnya. Di bidangnya. Nah, jadi kenapa ini? Kendalanya apa? Sampai belum keluar izin atau apalah namanya kan? Nah, jadi sudah kami siap. Apalagi mungkin sebenarnya kita punya juga wakil-wakil kita di DPR pusat itu kan ada 4 orang, kemudian DPD ada 4 orang. Sebenarnya kita ingin juga itu dimaksimalkan sebenarnya. Tapi sejauh ini kita apakah itu melalui forum abang tadi, apakah dari kawan-kawan lain itu belum ada ya kalau kita untuk buka komunikasi dengan wakil-wakil kita yang di DPR, RI, dengan DPD, belum pernah. Jadi sebenarnya sinyalnya sudah ada, kita pun sudah berusaha untuk mencari. Kalau untuk ke DPD itu kan macam Pak Ismet itu kan sangat familiar sekali kan, kemudian ada Pak Arya Saptarika itu kan, mereka siap aja. Nah, kemudian kalau memang ke DPR, ini jalur yang dipakai sekarang ini adalah jalur dari Pak Indipat. Pak Indipat. Nah, jadi cuma bahasa Bupati, masalah nanti masyarakat diikut sertakan atau tidak, ini kita lagi komunikasi dengan Komisi 1 ini. Apakah mereka izinkan membawa masyarakat atau tidak itu. Berarti melihat situasional juga lah. Seperti apa? Apakah memang diharuskan ada atau masyarakat cukup dengan perwakilan kita itu. Jadi kami berharap kemarin itu mungkin yang rupanya begitu saya habis dialog itu, mereka kan ke Jakarta beberapa hari berikutnya. Cuma kendalanya waktu itu kan orang sibuk demo. Jadi mereka pun tak tahulah di Jakarta itu udah kacau juga lah. Ini demo yang terkait yang lain ya? Nah, demo masalah Indonesia ini lah. Iya, maksudnya bukan terkait masalah ini, bukan. Kayak lain. Mereka ke Jakarta situasi demo itu. Jadi mereka nak jumpa dengan Kementerian Pertahanan itu agak repot. Tak kena waktunya. Sehingga agenda untuk berjumpa itu tidak terwujud. Iya, jadi katanya nanti dijadwal ulang sekitar berapa minggu yang lalu, seminggu yang lalu mungkin. Tapi sampai saat ini masih belum ada kejelasan lagi. Belum ada kejelasan dan penjelasan. Padahal dari kita sendiri itu ingin adanya dialog itu. Dan perlu kita ingat juga bahwa disampaikan bahwa waktu kita tak banyak lagi, 4 bulan lagi. Itu 4 bulan, sekarang sudah masuk Oktober, 3 bulan lagi. Kalau akhir tahun tak selesai, tak clear, sudah angkat kaki. Itu Indonesia. Maksudnya itu dari pihak Tiansan sendiri. Tiansan sendiri. Mereka pun punya batas waktu, maksudnya deadline, ya. Jadi kalau tidak kelar juga, sementara mereka sudah memulai menunggu itu dari tahun 2023. Sekarang nggak mau habis 2025. Setidaknya mereka sudah bertahan tuh kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Sementara sampai saat ini pun kejelasan itu belum ada. Belum ada. Jadi mereka sudah deadline pokoknya sampai akhir tahun ini. Kalau tidak ada, mereka angkat kaki dari Indonesia. Nah, itulah. Itu yang kita sangat sayangkan kalau itu terjadi. Kalau itu terjadi sangat kita sayangkan ya. Seandainya, ini kita ini berandai-andai ya. Boleh-boleh lah ya kita berandai-andai. Seandainya itu dari pemerintah pusat mereka memberi sinyal lampu hijau dan PT Tiansan itu akhirnya bisa melakukan aktivitas mereka di sini.
kira-kira dampak yang signifikan itu terkait di bidang apa, Bang? Jadi saya sampaikan juga waktu uji publik itu dari PT Tiansan itu, ya. Kalau dampak itu pasti ada dua kan, Ya. dampak positif dan negatif. Kalau negatif itu, Ah, kita berbicara negatif dulu lah. negatif itu memang itulah konsekuensi logis itu. Semacam ada kegiatan, baik itu tambang, tetap ada efeknya. Efek negatif itu tak bisa Tak bisa kita elak, tak bisa kita elak, hindari. ya. Belum lagi mungkin kalau kita ingin lagi efek daripada ada beberapa hal ya, masalah mungkin pencemaran laut itu karena limbah, ya, limbah, mungkin ada limbah B3-nya kan, karena mereka mengolah, mencuci ini, akhirnya kan ke laut itu. Oh, berarti ini terkait sama kerusakan Efek. lingkungan, Bang, ya? Kerusakan lingkungan tetap lingkungan. ada, tapi kan bagaimana kita meminimalisir lah Ya. istilahnya kan, apalagi mereka pun sudah ada amdalnya. Kemudian efek negatifnya apa, Bang? Ya, Ini negatif. amdal tadi, amdal. Iya, amdal kan lingkungan. Ya, kalau misalnya yang jelasnya waktu itu saya sampaikan juga, saya mohon maaf gitu kan, karena kan istilahnya waktu itu uji publik ini kebanyakan melibatkan masyarakat Singkep Selatan, karena kan memang letak daripada ini kan di Singkep Selatan. Yang terimbas langsung dari Ya, masyarakat Singkep Selatan. Singkep Selatan. Oh, lokasinya dari situ, Bang, ya? Ya, tapi saya bilang, saya ini mohon maaf, bukan apa-apa saya bilang. Kita ini cuma hanya dibatasi oleh administratif aja sebenarnya Singkep Selatan. Tapi dampak yang paling terasa itu yang pertama adalah Dabuk sendiri. Karena segala macam pusat kegiatan dari PT Tiansan semuanya pasti ke Dabuk, ya kan? Apa-apa tak mungkin orang ini langsung ke daerah Merpeci itu kan, di sanalah mereka nginap, tidak, pasti di sini. Dengan di sini ya maklumlah ada tenaga asing kan. Iya. Yang jelas-jelas ya kadang-kadang budaya pun mungkin tak sesuai dengan budaya kita. Tapi itulah bagaimana kita Menyikapi tadi kan. itu. Oh iya ya. Jadi dampak negatif seperti itu. Ya, kita harus sebagai masyarakat ya yang ingin maju juga kita harus siap gitu kan. Baik, dapat saya tangkap kalau dampak negatif pertama itu terkait sama lingkungan, kemudian terkait dengan budaya. Karena ini kita berbicara tentang ribuan orang, ya. Ya. Tentang ribuan orang, Ya. ribuan orang, sementara mereka pun dengan karakter yang berbeda-beda. Tentunya sedikit banyak itu ya jujur ya mungkin bisa mempengaruhi juga terhadap kita yang di sini. Di sini lokal. Itu kedua, Bang. Yang ketiga ada lagi tak? Atau Kalau sementara ini kita melihatnya baru dua sisi itu, sifat dari efek negatif yang mungkin akan ditimbulkan sebuah perusahaan itu, apalagi dengan melibatkan pekerja yang banyak gitu. Kemudian kalau positifnya, Bang? Kalau positifnya jelasnya ini potensinya adalah peluang kerja. Itu mudah ditebak lah ya. Peluang kerja itu satu. Yang kedua itu yang sangat potensi peluang berusaha. Artinya ada ikutan, ada ekonomi akan timbul. Yang saya bilang ikutan tadi ya, dengan adanya kegiatan besar ini. Untuk membangun konstruksi aja, kalau tak salah saya ingat itu 2.500 memerlukan tenaga kerja. Tenaga kerja. Apalagi nanti smelter sudah betul-betul berproduksi, ini sangat ribuan, saya kira. Kalau kita baca di daerah Sulawesi itu, di Morowali itu dengan yang sama smelter ini puluhan ribu menyerap tenaga kerja. Jadi Bang, coba kita bayangkan berandai-andai Bang, satu lokasi dengan adanya ribuan orang. Tentu di situ kan ada makan minum. Makan minum, kemudian ada istilahnya sifatnya yang kebutuhan-kebutuhan yang mungkin itu membuka peluang untuk orang-orang kita. Nah, itu yang sebenarnya tadi peluang usaha. Peluang usaha jadinya. Peluang usaha karena mereka ini kan yang saya bilang baru pekerja konstruksi aja tuh sudah 2.500. Kenapa? Karena mereka akan membangun segala macam fasilitas lengkap. Perumahannya, ada rumah sakitnya kan, semacam gitu. Nah, kemudian ada pelabuhan jeti, segala macam itu baru pekerja aja udah 2.500. Yang sementara ini 2.500 ini itu kerja, kemudian ada yang peluang usaha nih, ya kan? Orang mungkin buat rumah makan, apa segala macam itu kan banyak lah. Belum lagi supply, supply kebutuhan-kebutuhan dari pihak perusahaan sendiri.
Jadi memang mereka juga janjinya juga waktu itu dia tidak menggunakan jalan darat, segala macam itu semuanya yang besar-besar itu pokoknya laut gitu. Oh, Nah, jadi dia tidak akan mengganggu. Ya kita tahu kan macam jalan Kampung Baru itu kan kecil kan. iya, iya. Kalau dari pusat kota kita nih lah dari Dabu ini mau ke sana itu. Nah, dia bilang semuanya laut, dia bilang itu. Jadi lokasi mereka ini tak jauh daripada pantai lah, Bang. Tak jauh dari pantai lah. Ya, karena nanti kan limbahnya pasti ke pantai. Oh, iya. Memang yang terasa juga adalah nelayan, Nah, karena kita tak bisa pula kan masalah apa? Masalah lingkungan ini, masalah dampak apa yang tercemar itu pasti ada. Nah, tapi itulah dengan segala macam teknologi sekarang ini mungkin, apalagi perusahaan ini kan bukan kecil-kecil, totalnya 83 triliun. Itu yang kita tahu, Bang. Ya, 83 triliun tuh 80 tahun APBD Lingga. Bentar. Yang kita ketahui itu mereka akan berinvest kurang lebih 83 T. Totalnya nanti. Iya. 83 T. Sementara APBD kita sendiri Satu tahun 1 triliun kurang lebih katakanlah. contohnya satu T. 1 T. Berarti kalau 80 tahun lebih. Ya kan? Iya, Cuma iya. sebagai gambaran. PT Timah dulu itu karyawan deh 1.200 saja. PT Timah PT Timah. satu Tapi dua, Bang. 1.200 lah. Total mungkin Daboknya sama Karimun itu kan OPTS ya kan? OPTS, ya. OPTS-nya. Oke. Tapi dampaknya untuk Dabok ini 10.000, sepertiga penduduk Singkep keseluruhan waktu itu. Nah, bayangkan. Apalagi kalau memang investasi itu yang saya bilang sampai beribu itu kan, beribu tenaga kerja itu. Mereka sudah membahasakan atau macam mana terkait dengan tenaga kerja lokal ya? Apa sikap mereka? Tenaga kerja lokal ini memang mereka utamakan. Utamakan ya? Utamakan. Makanya mereka tidak ada, mereka ini dulu membagi ring, istilahnya ring itu, ring 1 ada ring 2. Berdasarkan pendidikan, keahlian. Lokasi. Oh, maksudnya tadi ini terkait lokasi. Lokasi itu misalnya walaupun mereka tamat SD, tak mungkinlah misalnya orang-orang yang apa, yang untuk pekerjaan-pekerjaan yang kecil-kecil lah, jadi apa, tukang sapu, semua kita ngambil jauh-jauh. Okay. Walaupun mereka tak tamat SD, tapi mereka penduduk lokal, mereka utamakan dulu. Kalau itu yang sifatnya tenaga lah. tenaga. Oke. Yang mereka tidak membatasi SD, SMP, SMA, silakan. Nah, itulah yang saya tahu itu kan. Jadi memang kita sambut baik lah kan. Nanti sudah ada ring 1 istilahnya nanti Lingga, baru mereka membuat kesempatan yang lebih lebih besar lagi. Termasuk anak-anak putra daerah kita yang mempunyai keahlian, baik seperti alat berat, nyupir atau apa gitu. Sebenarnya kan sekarang ini kan mereka ada membuka semacam peluang kerja itu sudah jelas. Mereka tapi nampaknya sudah terpenuhi. Mereka ini akan mendidik tenaga terampil ini, terutama istilahnya engineering lah ya. Itu mereka akan didik di Cina. Di Cina langsung, di Tiansan sana. Artinya 2 tahun itu. Oh, jadi sekarang ini kalau salah 20 orang mereka merekrut. Nanti ada tahapan berikutnya sekitar 200. Tahapan kedua nanti ada tahapan ketiga 200 lagi. itu seperti training itu? Iya, training. Ditrainingkan dulu. Jadi 2 tahun itu kalau tak seinfonya, jadi setahun mereka ini betul-betul secara teorinya mereka belajar itu. Setahun mereka langsung di Tiansan itu kerjanya dulu. Nanti mereka kembali ke kita. Ini mereka inilah menjadi pionir. Artinya mereka ini dipersiapkan SDM-nya. Mereka disiapkan SDM-nya, kemudian langsung mereka bergabung di Tiansan itu. Iya. Yang mereka pun Tiansan juga. Tiansan juga. Ya. Jadi Tiansan sama dengan pemerintah daerah. Berarti di sini pun termasuk dinas tenaga kerjaan Kabupaten Lingga. Kalau harapan kedepannya apa, Bang? Kira-kira kalaupun ini, atau harapan terkait dengan perkembangan sekarang ini, Tiansan sekarang ini, harapan kita apa sekarang ini? Selaku ya setidaknya Abang salah satu yang mewakili masyarakat lah gitu. Ya harapannya jelas minta supaya macam mana lah pemerintah daerah yang betul-betul kita fokus dulu menjelang 3 bulan terakhir ini. Oh iya, sebelum waktu deadline ini kita fokus betul-betul bagaimana lah masalah ini bisa terrealisasi, bisa diatasi dan terrealisasi. Nah, karena memang betul-betul masyarakat ini sudah sangat betul-betul menunggulah
Jadi contoh kecil aja sudah banyak yang bertanya kan dengan orang-orang dari forum ini tentang peluang-peluang kerja nih Iya. dari luar, bukan hanya dari Lingga aja, dari luar, dari Bandung pun ada yang bertanya dari luar-luar ini. Nah, jadi artinya kita sangat berharap coba pemerintah daerah ini sekarang kita lebih fokus lah ya, fokus untuk apa? Mengejar waktu ini, memanfaatkan waktu yang 3 bulan ini. Jadi kalaupun ada kendala, ayo kita bersama-sama masyarakat, ya kan? Kemarin kita sudah buka peluang itu kan dengan masyarakat. Kalau apa, ayo kita pergi, kita ngulang lagi ke Komisi 1. Betul. Ayo kita gunakan apa anggota dewan kita yang ada. Kemudian kita ini kan Lingga ini kan banyak partai politik juga, ya kan? Boleh kita ajak orang-orang partai yang di sana Komisi 1 itu ada anggota dewannya. Mantap. Itu kan? Artinya kita sebagai bagian elemen daripada masyarakat mendorong pertama kita tuh meminta pemerintah daerah itu ayo buka lagi komunikasi. Iya, ya. Bagaimana dengan ini pusat itu terkait sama permasalahan Tiansan ini. Kemudian di samping itu ya gunakan instrumen yang ada. Instrumen yang ada, ya. Instrumen yang ada seperti ya perwakilan kita seperti apa yang bilang tadi ada DPR RI, ada DPD-nya. Ya tidak ketinggalan juga orang-orang politik yang tergabung di partai politik. Apalagi partai politik pemenangnya lah. Menang ya itu ada istilahnya ya. Berharap betul gitu ya. Sekarang ini kan lebih enak sebenarnya. Kenapa? Karena koalisinya kan besar. Ya, koalisi kita gemuk. Itu koalisinya besar. Kalau gemuk itu artinya kita datang, ayo kita carilah masing-masing partai ketemu di Komisi 1 itu kan. Nah, ini perwakilan ini. Jumpalah meyakinkan orang yang di Komisi 1 ini. Ya, yang jelas kita pikirkan ekonomi lah, ekonomi yang saat sekarang ini memang betul terpuruk lah ya. Terpuruk ya. Kita lihat aja situasi dulu saya tak merasakan, dan sekarang sore kemarin itu saya tengok, kok kedai-kedai sudah sore-sore itu sudah betul-betul sepi gitu kan. Jam 4 mereka sudah siap-siap nak tutup sekarang ini. Kalau dulu jam 5, jam 4 sudah mulai. Jadi saya itu bukan ini bukan terkait masalah Tiansan ya. Saya dalam beberapa masa tadi ini, dalam 2 bulan terakhir tadi ini, saya apa kata itu cek situasi malam. Iya. Di 2 daerah, pertama di Dapur Singkep dan juga di Dayak Lingga. Kita melihat macam mana apa kata orang tuh perkembangan malam, ramainya orang atau istilahnya tuh lalu lalang orang, kemudian kedai-kedai yang ada kita lihat sejauh apa ramainya itu. Memang kita agaknya kalau dibanding sebelumnya terasa. Terasa. Yang paling kalau kita dapur ini cuma beberapa titik saja yang kemungkinan orangnya masih ramai. Iyalah, karena Dabu ini dibantu, kenapa? Karena banyak apa instansi vertikal ya. Jadi ada Polresnya, ada Angkatan Laut Lana, ada Puslatpor kan. Jadi ada kejaksaan, ada imigrasi. Jadi memang ya mereka secara ekonomi mereka tak begitu terpengaruh ya. Karena mereka punya pendapatan tetap, tapi bagi masyarakat ini, nah itu tertolong kita. Itulah. Jadi 2-3 hari ini Bang Kos, kebetulan bincang-bincang sama kawan ya, dia pelaku usaha, itu dia tuh pelaku usaha seperti ini ya, buka toko gitu ya, jual barang-barang macam sepatu, perlengkapan sekolah. Akhirnya mereka ngeluhnya memang kalau dibanding dalam 2 tahun 3 tahun yang terakhir itu terlalu jauh Bang, omset itu. Ditambah lagi satu hal lagi, bahkan dia tuh ingin membuka usaha apa gitu. Jadi termasuk malam tadi pun kita pun sempat bincang-bincang. Cuma saya dapat sampaikan bahwa kalau situasi seperti gini dengan sepinya orang, ya paling saya bilang hindarilah buka usaha itu yang sifatnya kita harus kontrak tempat. Lagi seperti ruko semacam. Karena kalau seperti gini tidak ada perubahan, saya rasa ya lama pun tutup juga. Betul. Tapi saya rasa dengan adanya investasi di Kabupaten Lingga ini, ya setidaknya kita berharap perekonomian Kabupaten Lingga itu bisa berputar lebih laju lagi dan tentu akan membawa efek positif yang lebih. Tentunya setiap sebuah kebijakan itu efek mudaratnya dan manfaatnya itu akan ada. Tinggal kita akan menghitung sejauh apa mudaratnya dan sejauh apa yang segi positif yang bisa kita ambil. Saya pada kesempatan ini sebenarnya ingin memberikan apresiasi yang
yang sangat luar biasa lah untuk Bupati dan Bupati bersama pemerintah daerah Kabupaten Lingga. Kenapa? Karena rasa saya lah mereka ini sudah berusaha bagaimana betul-betul Tiansan ini memang wujud nyatanya ada nanti di Lingga ini. Nah, jadi artinya memang kita pun harus kita berapresiasi ini karena memang usaha beliaulah sampai walaupun mungkin 2-3 tahun ini belum begitu nampak, tapi selangkah lagi ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ayo Bupati, Wakil Bupati, pemerintah daerah kita bersama-sama masyarakat kita gunakan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Ada LSM, ada ormas, segala macam, ada partai politik. Ayo kita bersama-sama kita gesah, kita gesah supaya Tiansan ini betul-betul jadi berinvestasi di Kabupaten Lingga ini. Iya, terima kasih. Baik Bang, untuk closing pada hari ini, terima kasih banyak Bang Kus sudah hadir bersama kami di podcast India Channel untuk berbagi pandangan. Semoga obrolan kita ini bisa menjadi renungan atau setidaknya sekaligus pengingat pemerintah dan investor agak serius untuk merealisasi janji-janji yang sudah lama digaungkan. Oke, saya Alang di Laut, mohon pamit. Dan kami juga meminta maaf apabila dalam perbincangan ini ada bahasa atau kata-kata yang mungkin tidak pada tempatnya. Yang jelasnya kami minta maaf. Salam dan kita akan berjumpa di step berikutnya. Alang di Laut.